sedang ada di peternakan kuda Pak Rudi dari Ratu Kreasi Stable. Namanya Lucky Star, umur kurang lebih 17 tahun. Ini Pak, waktu itu Bapak belinya waktu 2010 umurnya 3 tahun. Iya, umur 3 tahun. Jenis Dia kuda pacu awalnya. Kuda balap. Jenis dia G2. Klasifikasi kuda di sini yang pertama ada film di sini ada chordata, kemudian ada kelasnya Mamalia, ordonya Verisodactyla, kemudian familinya ada Equidae, genusnya ada Equus dan spesiesnya Equus caballus. Nah, peternak di sini terdapat ada 6 kuda yang dimana jenisnya yang pertama ada Blasteran G2 dan ada pula jenis yaitu bonsai. Nah, bonsai di sini memiliki tubuh yang lebih kecil dari G2 dan tentunya akan tetapi tenaga dari bonsai ini sama seperti kuda blasteran G2 sendiri. Nah, harga jual dari bonsai sendiri itu cukup tinggi. Kemudian istilah di peternakan di sini tidak menggunakan istilah seperti foal, filly, colt dan mare. Nah, peternakan di sini berfokus pada kuda tunggang yang dimana situ kuda di sini digojekkan di pasar buah beras tagi. Untuk model kandang dari peternakan kuda Pak Muri ini, dia itu berbahan dasar kayu ya. Nah, lalu untuk sengnya itu sendiri itu atapnya itu terbuat dari seng. Lalu pada bagian lantai kandang itu diberi sekam agar urin dan fesesnya itu mudah dibersihkan. Untuk ukuran kandangnya sendiri ini yaitu 3x3 meter. Nah, ini terdapat ada 6 kandang karena Bapak ini memiliki 6 kuda. Lalu untuk pembuangan dari si kotorannya itu langsung terletak di belakang kandang yang bisa langsung digunakan menjadi kompos. Nah, ini dia kotoran dari si kudanya. Nah, ini sudah bercampur langsung dengan sekam tadi, lalu ini bisa dapat digunakan menjadi kompos. Pak dia udah ngejelasin ya pembuangannya gimana tuh. Nah, sekarang ini saya akan memberi contoh kompos yang sudah jadi ya teman-teman. Nah, di sini dia kompos yang udah jadinya. Itu bentuknya tuh seperti ini. Nah, ini tuh kotoran kuda yang udah bercampur dengan sekam ya. Dan itu karena didiamkan dalam beberapa hari juga dia langsung menjadi kompos seperti ini. Jadi menurut saya manajemen dari pembuangan ini sudah lumayan bagus dikarenakan pembuangannya langsung bisa dijadikan kompos dan tidak harus memerlukan proses yang banyak dan ribet. Manajemen pemeliharaan kepada kuda. Nah, di sini saya menjelaskan tentang perlakuan khusus ketika kuda itu hamil. Contoh seperti ini enggak? Ya, itu yang hamil ya. Boleh dilihat bentar. Ini kudanya lagi hamil. Nah, ketika kudanya hamil, pakannya itu dilebihkan 3 kali lipat dari biasanya ada. Dan diberi vitamin 20 ml per 3 kali seminggu. Setelah itu pemisahan setelah lahir itu setahun ya. Lalu ketika kuda-kuda kembung di sini memakai obat tradisional seperti pucuk labu dan garam. Fungsi dan kita bisa lihat ini kandangnya. Lihat itu sekam-sekam gitu ya. Nah, fungsi sekam itu adalah agar tidak kedinginan, agar air kencingnya terserap dan tidak berair atau tergenang. Lalu cara pemotongan kuku mereka ya, lihat tuh kukunya sebulan 2 kali dan pergantian sepatu itu ketika sudah habis dan kuda-kuda ini diumbar juga ya setiap hari sekitar 15 menit lah per satu kuda mereka diumbar juga. Lalu mereka ngojek, habis ngojek, setelah ngojek mereka harus dikompres atau dikusuk tipis-tipis. Ada juga kasus di sini yang katanya mati karena masuk angin dan di sini kudanya nggak dimandi ya. Kata ownersnya kudanya nggak dimandi dan dilap pakai basahan. Lalu kuda yang baru lahir
harus meminum kolostrum. Dan di sini semua kudanya diberi antibiotik 80 cc per minggu dan per ekor 80 cc. Nah, untuk perawatan kudanya, ini nggak boleh sering-sering dimandikan. Mengapa? Karena kata peternaknya kalau dia sering dimandikan mempercepat pertumbuhan bulunya. Jadi peternaknya itu mengatakan nggak dimandikan. Cara mandikannya itu pakai kain basah dilap-lap saja. Nah, mungkin itu saja. Untuk ternak Pak Muri, kebetulan ternaknya betina semua. Jantannya itu diambil dari luar karena jantannya ini sering agresif karena dibantu oleh Pak Muri sendiri. Nah, ini merupakan video perkawinan kuda milik Pak Muri sendiri. Nah, biasanya kuda jantan ini dibantu oleh Pak Muri sendiri karena kuda jantan tersebut bersifat agresif pada saat perkawinan. Untuk penjantan dari luar, kuda Pak Muri dikawinkan setelah 4 tahun. Kuda dapat dikawinkan 2 minggu setelah melahirkan, itu tanda-tanda yang subur. Tanda-tanda jika kuda mengalami estrus dan mengeluarkan suara yang aneh dan mengeluarkan urin yang sangat berlebihan. Jika masa buntingnya 330 hari itu adalah untuk betina. Jika 335 hari itu adalah kudanya yang jantan. Nah, ini merupakan video pada saat melahirkannya kuda Pak Muri. Biasanya ini dibantu oleh Bapak Muri sendiri pada saat proses melahirkan kudanya. Untuk pakannya di peternakan Bapak Muri ini menggunakan rumput, wortel, dan juga dedak sebagai pakan kudanya. Nah, untuk pemberiannya sehari itu diberikan 8 kali dengan banyak sekitar 10-20 kg setiap pemberian. Namun contohnya seperti stoner, dia sedang hamil, jadi pemberian pakannya itu 3 kali lipat dari biasanya. Nah, biasanya satu hari itu kudanya ini diberi makan 75 kg. Namun pada saat hamil 75 dikali 3 itu sekitar 225 kg per ekor yang sedang hamil. Namun jika dalam keadaan bunting, porsi makannya dikurangin untuk mempermudah proses persalinan. Nah, untuk kandungan nutrisinya sendiri, untuk wortel dari jurnal yang kami dapatkan adalah sementara untuk dedak padi adalah dan untuk rumput adalah Nah, analisis usaha milik peternakan kuda Pak Muri. Yang pertama itu ada modal usaha. Nah, modal usahanya itu terdiri dari trek dan kandang. Nah, totalnya itu adalah 150 juta. Lalu ada biaya tetap. Nah, biaya tetap itu adalah kandang. Nah, kandang itu 80 juta. Lalu biaya penyusutan per tahun itu dia biasanya itu 3 tahun itu pergantian, misalnya pembelian peralatan dan sebagainya untuk perbaikan kandangnya. Nah, itu totalnya itu per tahun itu dia 26.666.666 rupiah. Lalu biaya penyusutannya itu per bulannya dia mengeluarkan 2.222.222 rupiah. Lalu biaya variabelnya, nah biaya variabel yang dikeluarkan di setiap bulannya itu adalah dari dedak, jasa ngarit, sekam, sepatu, vitamin, pekerja. Nah, totalnya itu adalah 11.440.000. Lalu jadi dia ini juga ada memelihara afkir untuk dijualnya. Nah, biaya pemeliharaan yang pada saat kami datang itu ada 20 afkir yang sudah dijual sebelumnya. Nah, itu total yang dia untuk mengeluarkan biaya pemeliharaannya itu adalah 22.800.000. Nah, lalu penghasilan
milik Bapak Muri, yaitu dari harga kuda 50 juta, lalu ada ngojek itu ada 93 juta, lalu ada kuda afkir tadi dijual bersih itu adalah 18 juta, lalu ada kompos itu 900.000 per bulannya. Nah, totalnya itu adalah 161.900.000. Nah, jadi penghasilan atau keuntungan dari Bapak Muri ini, keuntungannya adalah 125.437.778 rupiah. Nah, akan tetapi untuk keuntungan ini bisa saja lebih tinggi ke depannya atau di bawah dari yang saya sebutkan, karena biasanya kuda afkir itu tidak mungkin dijual di setiap bulannya. Jadi itu saja. Baik, jadi kesimpulan pada penjualan kami pada saat ini yaitu yang pertama pada segi dana yang dikeluarkan oleh peternak yaitu Pak Muri itu tertutupi dengan penghasilan yang didapatkan oleh Pak Muri tersebut. Terus untuk segi pakan yang diberikan pada ternak kuda yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada rumput, ada wortel, sama ada dedak padi. Untuk material pada kandang, yang pertama ada kayu yang digunakan sebagai tiang dan juga sebagai penutup ataupun dan juga penginapan, dan atap diberikan seng di mana itu sebagai atap bagi kandang ini. Untuk alas pada kandang ini itu ada sekam yang digunakan untuk mempermudah para peternak, di mana untuk sekam ini dapat mempermudah peternak untuk membersihkan urin atau feses, dan juga dapat membentuk kompos yang dapat digunakan di lahan pertanian dengan cepat. Jadi untuk perkawinan, kuda ini setelah melahirkan selang 2 minggu itu bisa dikawinkan lagi. Kenapa? Karena kuda ini sangat subur di saat setelah 2 minggu. Jadi untuk perkawinan pada ternak kuda ini itu selang 2 minggu setelah melahirkan itu bisa dikawinkan lagi. Kenapa? Karena kuda ini sedang dalam masa subur-suburnya. Maka dari itu kami menyimpulkan bahwa kuda ini setelah 2 minggu bahkan 2-3 minggu itu bisa dikawinkan lagi. Jadi untuk pemeliharaan kuda ini untuk pemeliharaan itu diberikan vitamin yang dari B-kompleks, dan juga untuk kondisi kandang itu sangat bersih, di mana para peternak telah selalu membersihkan, dan juga pada saat pulang dari ojek ataupun pasar lapak itu diantar ke lapangan itu dipijit lagi supaya kuda yang akan di kandang itu rileks lagi. Di hari ini kita udah selesai nih wawancara sekalian liputan di kandang Bapak Muri ya, itu di Ratu Kreasi Stable ya teman-teman. Jadi terima kasih udah nonton, terima kasih.